21, yaitu last chapter for this semester untuk mata kuliah akuntansi manajemen 2. Ini lebih tentang ke inventory management, yaitu model-model yang biasa digunakan dalam menentukan, dalam manage inventory cost. Jadi bagaimana kita reduce atau meminimize inventory cost sehingga perusahaan bisa mencapai atau mendapatkan profit yang sebesar-besarnya, itu konsepnya. Gitu ya. Modelnya untuk inventory management itu ada EOQ, Economic Order Quantity, ada Just in Time, dan ada Theory of Constraints. Nah, di sini nanti kita akan pelajari tentang bahwa sebenarnya inventory itu kalau di perusahaan-perusahaan seperti perusahaan dagang dan manufaktur itu merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan. Kenapa? Karena dalam memaintain inventory, apabila inventory-nya kebanyakan, itu akan sangat mahal biaya maintenance-nya. Gitu ya. Nanti kita akan pelajari apa saja sih biaya-biayanya gitu ya. Terus kemudian cara-cara untuk memanage inventory cost itu apa aja? Ada 3 model ya, ada EOQ model, GIT, terus kemudian ada Theory of Constraints gitu. Yang mana 3 metode ini merupakan cara untuk meminimize atau mereduce inventory cost. Kalau bisa ke level 0 gitu. Terus kemudian describing how inventory policy can be used to reduce cost and help organizations strengthen their competitive position is the main purpose of this chapter. Jadi itu tadi yang seperti yang saya jelaskan bahwa memang di chapter ini kita fokusnya bagaimana memanage inventory sehingga perusahaan dalam melakukan interaksi dengan customer, interaksi dengan supplier itu semua balance. Dan paling di high levelnya yaitu kalau kita hubungkan dengan konsep balance scorecard, high levelnya yang highest levelnya yaitu yang finance perspektif itu akan tercapai dengan maksimal. Oke, ini untuk yang kita bahas yang pertama ini sebenarnya lebih ke, ini kita ngomongin soal EOQ ya. EOQ, Economic Order Quantity. Just in case inventory management. A traditional inventory model based on anticipated demand. Jadi ini sebenarnya EOQ ini adalah traditional method gitu ya, metode yang sangat basic dan mostly digunakan oleh perusahaan-perusahaan di manufaktur dan dagang gitu ya. Dagang juga ada menggunakan seperti ini. Terus kemudian 3 types of inventory cost can be readily identified with inventory. Jadi kalau untuk sebenarnya inventory management itu kita cuma ngomongin di seputar 3 hal ini. Yaitu cost yang berhubungan dengan inventory itu adalah cost ketika kita memperoleh inventory itu. Nah, kalau acquiring inventory itu biasanya berhubungan dengan proses dari awal kita mau memilih supplier mana yang baik, yang terbaik gitu ya. Kita pilih misalnya dari 10, 3 yang terbaik, kemudian kita pilih lagi dari 3 yang mana yang bisa menjadi supplier atau vendor kita. Kemudian dari acquiring inventory ini nanti kita akan ngomongin soal hal-hal yang detail terkait dengan quality, terkait dengan quantity yang bisa di-provide oleh si vendor, kemudian bagaimana cara mereka melakukan shipment si inventory itu sendiri, apakah high cost, apakah cost-nya masih relevan atau tidak, yang seperti itu. Kemudian the cost of holding inventory, ini lebih ke carrying cost. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana biaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ketika perusahaan memiliki inventory di gudangnya. Jadi dari proses mereka
sudah menerima si inventory itu sendiri, kemudian inventory disimpan di gudang, biaya apa saja yang harus dikeluarkan, kemudian biaya apa saja, maintenance apa saja yang mereka harus keluarkan untuk me-manage agar inventory-nya itu dalam keadaan baik, kemudian juga dikeluarkan dari gudang, kemudian disalurkan ke ke pabrik atau manufacturing-nya itu dalam keadaan baik. Nah, itu semua itu disebut dengan carrying cost, yang mana harus juga di-maintain supaya gimana caranya carrying cost ini bisa lebih low gitu ya, lower atau setidaknya ada di metode di just in time itu kita akan ngomongin bagaimana caranya agar carrying cost and ordering cost, kalau di acquiring inventory itu berhubungan dengan ordering cost, itu bisa sampai ke titik nol gitu loh. Kalau bisa nggak ada cost sama sekali. Nah, the cost of not having inventory on hand when needed. Nah, ini penting ya, sangat penting, apalagi terutama untuk perusahaan-perusahaan yang kayak retailer, ya, kalau kita ngomongin seperti hypermart, kemudian Carrefour, kalau di Amerika itu ada Walmart yang biasa mereka juga sangat concern about this kind of situation, kayak the cost of not having inventory on hand when needed. Nah, ketika ada kejadian seperti ini, misalnya perusahaan tidak bisa memanage inventory-nya, sehingga ketika ada demand dari luar gitu ya, eksternal demand, itu mereka tidak bisa memenuhi keinginan si customer itu untuk mendapatkan produk yang mereka inginkan. Efeknya apa? Jadinya ada opportunity cost di situ, ya kan? Inventory-nya menjadi hilang, terus inventory-nya tidak ada, customer-nya tidak mendapatkan produk, efeknya apa? Customer akan kehilangan kepercayaan, customer akan kecewa, profitnya kalau di internal jadinya tidak akan tercapai, dan banyak efek-efek lainnya. Nah, ini cost-cost yang berhubungan dengan inventory, ada ordering cost tadi yang berhubungan dengan acquiring inventory atau getting the inventory. Ordering cost, the cost of placing and receiving an order. Jadi biasanya apa aja sih biaya-biaya yang berhubungan dengan ordering cost gitu ya. Nah, itu ada clerical cost, jadi si humans itu sendiri, si worker itu sendiri, kemudian ada documents, process, ada insurance for shipment, ada unloading, ya kan. Banyak biaya-biaya yang berhubungan dengan ordering cost. Belum lagi kalau misalnya kita mungkin ini part of the documents cost, yang tadi saya sebutkan bahwa kalian harus seleksi si supplier, kemudian harus membuat invoice, terus kemudian membuat PO dan segala macam gitu, quotation. Nah, itu berhubungan dengan ordering cost. Kemudian yang setup cost, the cost of preparing equipment and facilities so they can be used to produce a particular product or component. Nah, ketika produk selesai di order, kemudian datang ke perusahaan, apa biaya lagi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan? Yaitu nggak hanya sekedar kita nerima barang, udah gitu, enggak gitu ya. Tapi kita ada proses yang namanya setup cost, yang mana di sini kita harus prepare dari barang yang ada itu, apa yang harus kita, misalnya inventory datang nih, apa saja yang harus kita prepare supaya inventory-nya tidak lecet, tidak rusak gitu ya, atau tidak defect gitu. Nah, gimana cara? Oh iya, kita butuh space, kita butuh tempat untuk menaruh si inventory atau si material, si direct material supaya dalam keadaan baik. Nah, ruangan berarti harus disiapkan, terus kemudian ada orang yang menyiapkannya, ya kan? Terus kemudian juga ada, kalau dalam setup cost itu kita ngomongin loss income dari idle facilities. Jadi jangan sampai ada idle facilities, sehingga kalau ada idle facilities berarti kan kita mempunyai fasilitas tapi tidak kita gunakan gitu. Terus kemudian ada test running. Nah, kita mencoba apakah ketika produk datang atau direct material itu datang, apakah itu baik atau tidak gitu. Nah, itu juga dites. Itu disebut dengan setup cost. Kemudian biaya apa lagi yang berhubungan inventory management? Ada stock out cost. Ini berhubungan dengan the cost of not having sufficient inventory. Nah, itu yang berhubungan dengan nomor 3 yang tadi. The cost of not having inventory on hand when needed. Nah, apa aja biayanya? Contohnya ada lost sales.
Kemudian ada cost of expediting, extra setup, transportation, and the cost of interrupted production. Banyak. Jadi kalau ketika nggak ada stok, apa aja jadinya kerugiannya? Biaya jadinya, penjualan jadinya rugi. Karena customer, kita nggak ada transaksi penjualan berarti. Atau transaksi penjualannya tertunda. Kalau transaksi penjualan tertunda aja, itu dari sisi timing kita udah rugi. Perusahaan kan every second itu adalah uang gitu loh. Nah, ketika kita nggak ada stok, nah berarti kan kita setiap detiknya itu kehilangan uang perusahaan. Nah, itu juga biaya gitu dalam memanage inventory. Kemudian juga jadinya production-nya terhenti gara-gara misalnya direct materialnya kehabisan. Nah, itu kan fatal, fatal banget. Kemudian ada carrying cost. Carrying cost ini berhubungan dengan yang holding inventory. The cost of carrying inventory, itu contohnya adalah ada insurance. Biasanya kalau kita punya inventory banyak, perusahaan yang besar, itu mereka punya asuransi untuk inventory itu. Kalau misalnya inventory-nya ternyata membusuk gitu ya, kelamaan tidak dipakai, nah itu biasanya ada asuransinya. Kemudian ada inventory taxes, ada kerusakan, ada opportunity cost of capital tied up in inventory. Maksudnya adalah opportunity cost di sini, biasanya inventory itu kan sebenarnya, penggantinya uang atau penggantinya cash gitu loh. Rather than instead of kita mempunyai uang, kita jadikan uang itu ke inventory. Nah, kalau misalnya inventory-nya ngendap lama di gudang, kan berarti ada opportunity cost. Maksudnya opportunity cost itu apa? Kalau misalnya tidak dijadikan inventory, uang itu kita bisa gunakan misalnya investasi dalam penanaman saham, bahkan mungkin modalnya malah cepat balik gitu, malah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, tetapi karena kita butuh inventory untuk operasional perusahaan, jadi mau nggak mau kita merelakan cash kita ke inventory. Nah, gimana caranya supaya inventory itu tidak menjadi opportunity cost bagi perusahaan, yaitu harus diputar secepatnya. Seperti itu. Kemudian ada storage nih. Kalau carrying cost tadi saya sudah jelaskan bahwa carrying cost itu biaya maintenance si inventory itu sendiri. Nah, berarti kan kita butuh tempat gitu storage-nya. Traditional reasons for carrying inventory. Jadi kalau untuk yang alasan-alasannya itu adalah kita pengen harus membalancekan ya antara ordering atau setup cost dengan carrying cost itu yang paling pertama. Kita harus harus samaratakan gitu. Terus kemudian adanya demand uncertainty. Nah, biaya inventory ini juga muncul karena adanya permintaan produk gitu ya, permintaan produk yang tidak jelas. Maksudnya apa? Ketika perusahaan ingin memproduksi, sorry. Nah, ketika kita pengen menghabiskan inventory secepatnya dengan melalui proses produksi sehingga menghasilkan produk jadi gitu ya. Tapi terkadang ketika kita sudah memproduksi produk sebanyak-banyaknya, demand dari luar itu tidak pasti. Kadang di bulan ini banyak, di bulan depan bisa jadi tidak terlalu banyak. Itu kan suatu hal yang tidak pasti. Nah, kemudian ada mesin failure. Nah, itu kan juga satu hal yang menghambat. Terus ada defective parts, banyak alasan-alasan yang bisa dijadikan yang menjadikan inventory cost itu sangat tinggi. Gitu. Nah, ini salah satu model tadi atau metode yang bisa digunakan untuk membuat agar inventory cost ini menjadi minim gitu. Kita pengennya inventory cost ini seminimal mungkin. Nah, yaitu economic order quantity. Yang mana fungsinya adalah find the order quantity that minimizes the total cost. Jadi kita pengen mencari berapa sih order ya inventory yang
ingin kita lakukan supaya total cost di sini adalah ordering cost ditambah carrying cost, ya. Total ordering dan carrying cost ini itu minim gitu. Sehingga kita perlu tahu berapa sebenarnya yang harus kita order. Misalnya kita lagi ngomongin direct material. Berarti berapa direct material yang harus kita order supaya ordering cost dan carrying cost-nya itu sedikit, tidak banyak. Gitu. Nah, ini rumusnya yaitu total cost sama dengan PD per Q ditambah CQ per 2. Nah, P di sini adalah the cost of placing and receiving an order. An order ya, berarti sekali order, cost-nya. Berapa sih biaya untuk melakukan satu order gitu lah, satu kali order. Terus kemudian Q, the number of units order each time an order is placed. Ini biasanya average, ya biasanya rata-ratanya berapa sih kita mengorder barang dalam sekali order gitu loh. Kemudian D-nya adalah the non-annual demand, jadi kita udah tahu nih annual demand-nya berapa, nih biasanya forecasting. Kemudian C-nya adalah the cost carrying 1 unit of stock for 1 year. Jadi the cost carrying unit, carrying cost-nya, carrying 1 unit. Jadi carrying cost for 1 unit, kalau kita tadi ngomongin direct material, berarti 1 unit direct materialnya itu carrying cost-nya berapa. Gitu. Nah, ini economic order quantity contohnya untuk mendapatkan EOQ ya. Itu rumusnya adalah akar dari 2DP dibagi C. Gitu. Nah, C tadi kan carrying cost ya. 2 dikali 25.000 karena di sini D-nya adalah 25.000 units demand annualnya ya. Terus kemudian P-nya adalah placing and receiving order, ini 50 diganti dengan 40 ya, sesuai dengan soalnya. Nah, sehingga kita dapat 1000 unit yang harus kita order supaya kita bisa mendapatkan antara order cost dan carrying cost itu balance, sama gitu. Ya, jadi kita harus order 1000 unit. Nah, kapan kita harus melakukan order atau produksi gitu ya? Contohnya di sini, assume that average rate of usage is 100 parts per day. 100. Jadi average-nya dalam satu hari itu kita menggunakan, di sini direct materialnya adalah parts itu sendiri, yaitu 100 parts. Asumsi juga bahwa lead time adalah 4 hari. Nah, lead time di sini maksudnya adalah waktu kita untuk melakukan order. Jadi waktu kita melakukan order sampai proses order sampai barang itu datang, ya direct material itu datang dari supplier ke kita, itu adalah membutuhkan waktu 4 hari. Jadi what is the reorder point? Nah, reorder point ini rumusnya adalah rate of usage dikali lead time. Nah, dalam satu hari tadi kan ada 100 part dia yang gunain. Nah, karena kalau lead time-nya adalah 4 hari, berarti 4 dikali 100, 400 unit. Artinya adalah an order should be placed when inventory drops to 400 units. Nah, artinya ketika, misalnya sebelumnya kita kan punya EOQ 1000 ya, 1000 unit. Ketika unit kita sudah mencapai angka 400 unit, berarti itulah waktunya kita untuk order kembali. Kita melakukan order barang ke si supplier. Tuh. Terus kemudian kalau misalnya itu kalau kayak gini kan kejadiannya kita udah pasti nih. Kalau kayak gini kita udah pasti bahwa barangnya itu ketika di 400 kita harus order. Nah, tapi dalam waktu kurun dengan lead time 4 hari. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata nih dalam satu hari ada demand yang sangat tinggi sehingga membuat dalam satu hari itu average rate of usage-nya itu adalah jadinya 120 parts per hari. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan reorder point-nya di 400 units batasnya, nah otomatis kalau kita sudah menggunakan lebih banyak di awal, apakah ketika 400 units itu maksudnya di hari di lead time-nya dalam kurun waktu lead time-nya itu 400 unit bisa tercapai? Kemungkinan tidak, sehingga apa? Akan terjadi kekurangan
inventory. Nah, contohnya ini, demand uncertainty and reordering. To avoid running out of parts, jadi ini kan tujuan utamanya tadi ya, untuk menghindari adanya kehabisan direct material, perusahaan often choose to carry safety stock. Jadi mereka akan menentukan atau membuat safety stock, itu jaga-jaga. Kalau seandainya ternyata tiba-tiba ada demand yang banyak di satu hari tertentu, di titik tertentu. Nah, ketika kalau banyak, apa yang harus dilakukan? Mereka akan mengeluarkan cadangan. Nah, safety stock di sini adalah cadangannya. Extra inventory carried to serve as insurance against fluctuations in demand. Jadi kan fluktuasi itu kan selalu ada ya. Nggak mesti setiap hari kita harus menggunakan 100 parts. Kadang-kadang kita bisa cuma menggunakan 50 parts. Kadang-kadang kita bisa menggunakan, kalau kita less than 100 parts nggak ada masalah. Kita tinggal nunggu sampai produknya itu mencapai 400. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih dari 100 per hari, berarti kan ada kemungkinan stoknya menjadi limit gitu, jadi running out. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Nah, ini contohnya, ada contoh di sini. If the maximum usage of the VCR part is 120 units per day, the average usage is 100 units per day. The average. Tadi kita ngomongin di average juga yang di sini. Nah, tapi ternyata ada kadang-kadang itu ada mencapai 120 unit per day. Itu walaupun tidak tiap hari ada gitu. Nah, maksimumnya 120. Jadi bisa 110, bisa pokoknya di atas 100 tapi maksimum 120. And the lead time is 4 days. Gitu ya. Nah, berarti berapa safety stocknya? Berapa yang harus dijadikan safety stock? Nah, caranya adalah maximum usage dikurangi dengan average usage. Nah, perbedaannya itu dikalikan dengan lead time, yaitu jadinya 80. Nah, berapakah berarti total yang harus dilakukan untuk mendapatkan reorder point? Berapa di sini jadinya? Kalau misalnya safety stock-nya 80, berarti di titik berapa kita harus melakukan reorder point? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? 480, Bu. 480. Karena kan yang tadi reorder point normal, kalau kita di average usage itu adalah 400. Ketika kita mau mengantisipasi adanya demand uncertainty, kita harus punya safety stock. Sehingga safety stock ditambah dengan reorder point normal itu adalah 480. Ketika sudah mencapai angka 480, berarti perusahaan sudah harus melakukan reorder point. Atau kita harus order kembali ke vendor. Nah, ini metode tradisional. Ya. Nah, ini contohnya yang tadi ya. Sama sebenarnya. Oke, kita langsung lanjut ke JIT atau Just in Time. Just in Time ini paling terkenal digunakan di manufacturing sama di retailer. Nah, kalau misalnya di buku, kita bisa, kalau kalian baca bukunya itu yang diambil contoh adalah Walmart. Nah, kalau kalian sering dengar Walmart itu salah satu retailer nomor 2 terbesar di dunia. Walmart tuh mirip-mirip kayak Hypermart, kayak Carrefour segala macem. Nah, dia di Amerika, dan proses mereka dalam memanage inventory itu mereka juga ada menggunakan just in time gitu ya. Kalau contohnya itu ketika mereka bekerja sama dengan P&G produk. P&G, tahu ya produk P&G? Produk-produk sampo kayak gitu-gitu, untuk yang banyak lah produk P&G itu, sabun, sampo dan lain-lain. Gitu. Nah, di sini kalau untuk just in time itu adalah just in time reduces the cost acquiring inventory to insignificant levels ya, by drastically reducing setup time,
Terus kemudian caranya gimana? Biasanya mereka menggunakan long term contract for outside purchases. Nah, intinya apa? Seperti yang tadi saya jelaskan di awal sekali, bahwa kita pengennya mereduce benar-benar sampai carrying cost dan setup cost dan ordering cost itu sampai ke level $0 gitu, kalau bisa gitu. Atau kalau at least nggak bisa $0, seminimal mungkin gitu. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan long term contract. Nah, tadi yang saya sempat contohkan Walmart dan P&G. Walmart itu adalah perusahaan retailer yang modelnya kayak Carrefour dan Hypermart yang tadi saya jelaskan, dan ada produk P&G yang mereka jual di di supermarket mereka. Nah, supaya just in time artinya adalah inventory itu ada di rak mereka itu selalu ada, tapi dengan quantity yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tapi pas sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan atau demand dari si customer gitu. Caranya gimana? Salah satu caranya mereka melakukan kontrak dengan P&G, dan P&G yang akan memonitoring dan mensupply si produk-produk P&G tadi ke Walmart. Sehingga semua kebanyakan yang maintain produk tersebut atau inventory tersebut adalah si pabrik itu sendiri, si vendor itu sendiri, yaitu P&G itu sendiri. Nah, itu salah satu cara. Sehingga akan tercapai yang namanya just in time. Semua tepat waktu gitu ya. Dalam kurun kalau just in time itu maksudnya bukan tepat waktu, tapi masih dalam lingkungan waktu yang dibutuhkan. Artinya tidak akan terjadi running out, tidak akan kebanyakan. Kalau kebanyakan kan berarti biaya inventory juga akan tinggi, yaitu carrying cost-nya akan tinggi. Kalau kesikitan berarti nanti akan ada biaya seperti tadi, lost sales segala macam gitu ya. Atau opportunity cost-nya juga ada jadinya. Seperti itu. Nah, avoidance of shutdown, the GIT approach itu ada, caranya adalah yang pertama total preventive maintenance. Jadi kalau di GIT itu mereka akan mencoba untuk mereduce mesin failures. Nah, caranya gimana mereka melakukan total preventive maintenance? Itu biasanya mereka akan meng-hire workers yang bisa melakukan maintenance kapan saja dibutuhkan gitu. Kalau misalnya ternyata jangan sampai mesin itu rusak. Caranya misalnya setiap habis digunakan ada maintenance yang harus dilakukan, maintenance kecil yang harus dilakukan sehingga hari esoknya tidak akan terjadi yang namanya mesin failures gitu atau mesinnya rusak atau segala macam gitu. Kemudian yang kedua itu salah satu cara, yaitu mereka harus mempunyai workers yang ahli di bidangnya saat itu juga. Biasanya kan kalau bukan just in time itu mereka kayak manufacturer itu mereka hanya menggunakan pihak ketiga. Ketika mesin rusak, yaudah mereka stop kerja, mereka akan panggil pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiganya adalah misalnya si perusahaan maintenance di luar, terus si technician-nya datang baru diperbaiki. Nah, kalau menggunakan just in time approach itu mereka harus punya sendiri gitu. Mereka tidak menggunakan pihak ketiga. Terus ada total quality control to reduce defective parts. Artinya apa? Si karyawan itu harus melakukan quality control dari awal proses order, pemilihan supplier, sampai barang itu datang, sampai barang itu diproduksi, dan sampai produk jadi, itu mereka harus mempunyai quality control yang sangat ketat. Jangan sampai ada yang namanya barang rusak atau produk rusak gitu. Terus kemudian the Kanban system. Nah, ini salah satu metode aja sebenarnya, tapi yang paling populer adalah digunakan adalah Kanban system, yaitu to control production. Nah, ini sebenarnya kayak cart gitu, cart inventory ya, inventory cart. Bukan cuman, maksudnya adalah inventory cart di sini untuk memantau proses produksi, barang masuk dan barang keluar gitu. Sehingga ketika semuanya sudah dipantau, tidak akan terjadi yang namanya kekurangan barang atau kelebihan barang atau over production gitu. Itu nggak mungkin terjadi gitu. Makanya disebut dengan control production.
Ini 3 hal yang dilakukan di GIT model supaya inventory tadi bisa meminimalisir cost-nya gitu loh, bahkan sampai $0. Nah, ini Kanban system, saya tidak terlalu membahas tentang Kanban system, cuman Kanban system di sini kita menggunakan ada 3 kartu yang tadi saya bilang. A card system is used to monitor work in process. Ada withdrawal Kanban, production Kanban, dan vendor Kanban. Jadi bahkan dari withdrawal, dari pengambilan barang atau direct material, kemudian ada juga kartu untuk production, proses productionnya, bahkan ada a vendor Kanban. Jadi barang yang berhubungan dengan vendor ya, yang berhubungan dengan supplier, barang proses dari order sampai barang datangnya pun itu ada kartunya sendiri. Makanya kenapa semua harus just in time gitu. Nah, ini jenis kartunya. Kita nggak terlalu mendalami ini, tapi ya modelnya sama kayak seperti yang kalian bahas waktu di mata kuliah pengantar akuntansi 1 atau akuntansi keuangan dasar 1, AKD 1 ya. Di situ kalian sudah bahas tentang, atau AKD 2 ya, di AKD 1 dan AKD 2 udah ngebahas tentang kartu inventory. Nah, kurang lebih ini mirip seperti itu. Jadi untuk memanage keluar masuknya inventory. Nah, JIT ini kalau sebenarnya untuk memanage diskon dan price increase, kenaikan price gitu ya, kenaikan harga. Kalau di metode tradisional tadi di IOKI ya, di IOKI itu menggunakan holding inventories, artinya adalah mereka akan menumpuk inventory di gudang gitu ya. Jadi kita ada biaya carrying cost-nya akan tinggi gitu. Sedangkan kalau di JIT itu kita melakukan negotiation melalui long term contract. Jadi kita tidak akan mengendapkan inventory di gudang kita, tapi kita bekerja sama dengan supplier atau vendor sehingga nanti mereka yang memanage inventory yang kita butuhkan setiap periodenya. Gitu. Nah, cara pemilihan vendor di sini sangat penting berarti kan. Berarti kan kita butuh vendor yang mempunyai kualifikasi yang tinggi, artinya yang mereka bisa memenuhi kebutuhan inventory kita, kebutuhan produk kita, kebutuhan produk yang untuk kita jual itu on time atau in time ya, nggak perlu on time tapi in time. Terus kemudian juga kualitasnya juga baik gitu ya. Dan di sini juga dibilang bahwa careful selection and consider more than price. Jadi kita nggak hanya memikirkan harganya murah atau enggak gitu ya. Cuman kalau sedikit cerita untuk sebagai informasi di Walmart sendiri, Walmart itu retailer terbesar nomor 2 di dunia, tapi mereka sangat picky terhadap vendor. Picky di sini maksudnya adalah walaupun vendornya high quality, tapi kalau misalnya mereka memberikan harga yang sangat tinggi atau bahkan lebih tinggi, only like 1 or 2 pennies, itu mereka nggak akan consider jadi vendor mereka gitu. Kenapa? Karena mereka Walmart ini terkenal dengan ada logo mereka, moto mereka itu bahwa mereka itu adalah retailer dengan harga termurah gitu loh. Pokoknya customer is number one. Moto mereka itu adalah customer puas gitu loh. Customer itu adalah nomor 1 gitu dengan harga yang murah. Saya lupa apa ya, coba saya penasaran juga. Moto Walmart. Wah, sekarang dia ganti nih. Tapi meaning-nya sama. Save money, live better. Jadi, save money, live better. Tapi kayak Oke, jadi mereka juga punya basic beliefs yaitu respect for the individual, customer service, and striving for excellence. Nah, intinya adalah di Walmart itu sendiri, mereka walaupun mereka menggunakan just in time,
mereka tetap seleksi high quality tapi harus lower atau bahkan lowest price gitu loh. Dan mereka terkenal dengan, makanya kenapa banyak customer yang larinya ke mereka dibandingkan dengan supermarket lain, itu karena memang harganya sangat-sangat murah. Bahkan dulu waktu saya jadi mahasiswa, itu sangat bersahabat dengan kantongnya mahasiswa gitu lah ceritanya. Kemudian close to production facility. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai kita memilih vendor yang high quality, terus juga price-nya oke, tapi jauh dari tempat kita gitu loh. Nah, kalau bisa pilih yang tempatnya itu jaraknya itu lebih yang closer. Jadi harus lebih dekat gitu loh. Jangan sampai yang jauh, malah nanti kita meminimalisir carrying cost, ordering cost, malah jadinya meninggikan transportation cost. Nah, itu kan bahaya. Kemudian establish more extensive supplier involvement. Nah, maksudnya di sini adalah kita buat gimana caranya supaya si vendor itu mempunyai hal-hal yang lebih luas dalam keterlibatannya dalam proses penjualan kita. Contohnya kalau kayak Walmart tadi dengan P&G, mereka punya kayak punya sistem bersama gitu ya. Kalau misalnya istilahnya itu apa tadi? Sebentar. Istilahnya adalah electronic data interchange. Jadi, selain mereka punya long term contract, mereka juga punya kayak sistem yang satu sistem bareng yang bisa diakses oleh kedua belah pihak, baik vendor maupun si customer. Kalau di sini adalah Walmart dan P&G, sehingga si P&G bisa tahu keadaan inventory-nya si Walmart, khususnya untuk produknya P&G ya, gitu. Oh, di rak-nya, di stoknya Walmart ternyata produk kita sudah tinggal sekian gitu, sehingga kita harus mensupport, kita harus masukin lagi. Oh, ternyata masih banyak, berarti kita hold dulu, kita jangan produksi dulu. Nah, jadi mereka bisa tahu kapan mereka harus memproduksi banyak, kapan mereka harus memberikan, memberikan produknya ke si Walmart supaya bisa dijual ke customer, seperti itu. Makanya kenapa di sini dibilang establish more extensive supplier involvement. Jadi semakin dekat antara vendors dan si customers atau dengan perusahaan kita itu semakin baik gitu loh. Sehingga just in time itu sendiri, just in time method itu akan create dengan baik gitu ya. Limitnya apa? Wah, limitnya beberapa sih, karena kan memang just in time ini yang namanya kita pengen memanage suatu hal dengan baik gitu, apalagi inventory, suatu hal yang besar bagi perusahaan, itu pasti dibutuhkan kesabaran yang sangat tinggi gitu ya. Terus waktu juga dibutuhkan. Karena apa? Misalnya dalam hal pemilihan vendor, itu pasti sangat membutuhkan waktu gitu loh. Nggak mudah mencari vendor yang bisa mau bekerja sama seintens itu dengan kita. Terus kemudian stress workers gitu loh. Stress workers di sini karena yang tadi, kalau kita lihat dari Kanban card tadi, itu production card-nya sendiri, vendor card-nya sendiri, kemudian ordering card-nya sendiri gitu ya. Nah, itu memakan waktu banget dan stress out gitu loh bagi si pekerja, dan itu nggak akan pernah berhenti waktunya untuk memanage inventory itu sendiri. Kemudian production may be interrupted due to an absence of inventory. Nah, bisa juga terjadi kalau misalnya ternyata tiba-tiba inventory-nya ke stop gitu loh. Ya. Jadi karena di sini kita kan berarti mau mengandalkan dua perusahaan itu harus memantau kondisi produk. Sedangkan kalau misalnya dari contohnya P&G tadi, P&G itu kan customer-nya nggak hanya Walmart gitu loh, banyak yang dia handle. Nah, itu kemungkinan besar mereka miss out ya
bisa aja gitu loh. Sehingga terjadinya untuk absence of inventory bisa terjadi. Nah, sedangkan IOQ tadi bedanya yang pakai metode yang IOQ, kalau di IOQ mereka sudah menentukan oke, di angka 480 kita harus reorder point, sehingga kemungkinan untuk adanya interrupted due to an absence of inventory itu kecil gitu loh. Karena kita tidak terikat dengan satu vendor. Kalau misalnya ternyata ketika udah 480 vendornya yang langganan kita biasanya itu nggak bisa mensupport, ya udah kita bisa cari vendor alternatif gitu loh. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya running out inventory. Seperti itu. So far, ada pertanyaan? Saya lanjutkan dulu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah tentang constraint, theory of constraint method gitu. Nah, theory of constraint method di sini intinya adalah perusahaan itu mempunyai limit sumber daya, baik itu manusia maupun alat gitu. Dan juga perusahaan juga mempunyai batasan terhadap demand, yang mana tadi kita ada ngomongin demand uncertainty gitu. Terkadang kita bisa memproduksi 100, ternyata demand-nya cuma 20. Apa yang harus kita lakukan? Terkadang kita demand-nya pengennya 100, resources kita cuma bisa memproduksi 60. Terus apa yang harus kita lakukan? Gitu loh. Nah, ini juga dengan metode ini kita juga bisa meminimalisir gimana caranya kita bisa meminimalisir cost inventory dan memaksimalkan profit perusahaan. Itu ya. Every firm faces limited resources and limited demand for each product, of course, right? Itu akan terjadi kapanpun. External constraints, contohnya yaitu market demand. Sedangkan internal constraints, kita punya mesin or labor time availability. Jadi nggak selamanya kita punya labor time yang banyak gitu loh. Constraint optimization is choosing the optimal mix given the constraint faced by the firm. Maksudnya apa? Kita berarti misalnya perusahaan mempunyai 2 produk yang dia produksi gitu. Nah, 2 produk ini gimana caranya supaya kita bisa memproduksi 2 produk tersebut dengan tidak terlalu over memproduksinya atau kekurangan dalam memproduksinya, menggunakan yang sesuai dengan demand-nya eksternal dan sesuai dengan batasan internal atau resources yang kita punya gitu loh. Kita bisa memanfaatkan limited resources kita, kemudian kita bisa memenuhi limited demand kita. Seperti itu. Nah, itu yang maksud dengan theory of constraint. Ada banyak metode, salah satu theory of constraint itu kita menggunakan linear programming. Nah, ini kalau dulu saya pernah pelajari di waktu di S2 itu menggunakan Excel saja linear programmingnya itu sangat simple gitu ya. Cuman di sini kita nggak akan bahas itu. Linear programmingnya kita akan menggunakan metode manually yaitu graphical situation. Nah, a method that searches among possible solution until the optimal solution is identified. Jadi kita di theory of constraint ini kita akan mencari solusi seperti apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tepat dalam memproduksi produknya. Misalnya contoh, kita punya produk X dan Y, gitu ya. Produk X dan Y itu kita kontribusi marginnya untuk X adalah $300 dan untuk Y adalah $600. The objective is to maximize total contribution margin. Sehingga the objective function-nya itu adalah, karena kita ngomongin linear programming ya, jadi Z sama dengan Z ini adalah maximize total contribution margin-nya, yaitu $300 X produk X ditambah $600 produk Y. Gitu. Kita akan menggunakan persamaan di sini. Nah, contoh di sini kita punya data constraint datanya, kita punya ada 5 resource name dan resource available-nya, kemudian yang digunakan dalam produk X dan produk Y. Ada grinding itu mempunyai kapasitas 80 grinding hours, yang mana untuk X per unitnya itu hanya menggunakan 1 jam, sedangkan Y per unitnya menggunakan 1 jam.
Drilling itu mempunyai kapasitas 120 drilling hours, yang mana X itu menggunakannya per unit hanya 1 jam, sedangkan Y itu 3 jam. Sehingga untuk oke, nanti kita bahas. Kemudian yang polishing 90 labor hours, ada 2 hours and 1 hour. Market demand part X itu ada 60 unit. Ya, dia sanggupnya demand untuk X itu adalah cuma 60 unit. Dan itu per unitnya ada 1 unit, kemudian Y otomatis 0 unit karena punya X. Yang Y itu demand-nya adalah 100 unit gitu ya. Nah, kalau kita mau buat ke linear programming-nya, yaitu X tambah Y itu harus kurang atau sama dengan 80. 80 kapasitasnya tadi ya. Terus kemudian X tambah 3Y. Maksudnya X tambah 3Y dari mana sih ini? X itu adalah 1 ditambah 3, Y itu adalah 3 hours gitu ya, 3 hours Y. Kemudian di sini maksudnya X ya nih, 2X ditambah Y, itu maksudnya adalah, di sini ada untuk polishing ada 2 jam untuk X dan 1 jam untuk si Y. Begitu seterusnya. Jadi kita punya ada linear programming atau persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 linear programming, tapi intinya kita mempunyai 5 resources gitu ya. Nah, kemudian kita masukin ke dalam graphical solution. Yang pertama adalah X tambah Y kurang dari atau sama dengan 80. Artinya adalah X tambah Y ini adalah 80. Nih, di sini ya. X dan Y-nya itu adalah 80. Terus kemudian 2X tambah Y-nya kurang atau lebih sama dengan 90, berarti 90-nya di sini gitu ya. Nah, kemudian 90-nya di Y gitu ya. Kemudian 2X-nya supaya 90 berarti kan 45, 45-nya di sini. Itu ya. 2 kali 45 jadi 90, kalau Y-nya aja berarti kan 90. Nah, ini ditarik 90 dan 45. Kemudian yang ini X tambah 3Y 120, berarti kan X-nya 120. 3Y 120 dibagi 3 berarti 40. Berarti di sini ditarik. Kemudian tadi ada yang X ya, yang demand 60. Berarti di sini yang Y-nya 100. Nah, kita lihat titiknya. Kita tarik yang di sini, yang di ujung linear programming-nya. Yang A ini kan berarti kan produknya 00. Yang B ini berarti X-nya 0, Y-nya 40. Yang C ini berarti 30, di sini 30, berarti 30-30. Yang D ini 45, ya. Yang D-nya 45X, berarti Y-nya 0. Nah, kita lihat, yang mana yang paling optimal untuk kita produksi X dan Y-nya supaya bisa menghasilkan higher atau highest solution atau highest contribution margin. Yang A tadi 00 berarti kan ini 0. Kita masukin ke optimize ininya ya, maksimal persamaannya. Yang B tadi 040 kan. 0 nya adalah X, berarti 040 yang ini yang B. Pas dimasukin ke rumus, dia dapatnya 24.000. Yang C 30-30, 27.000. Yang D 450, 13.500. Yang mana yang menghasilkan optimal solution, yaitu yang C. 27.000 dengan menghasilkan X 30 dan Y 30 kita memproduksi. Nah, itu yang disebut dengan theory of constraint. Kita mencari berbagai macam alternatif, tapi dari berbagai macam alternatif itu yang mana yang paling efektif. Gitu, yang mana yang paling efektif untuk menghasilkan the highest profit, gitu ya. Nah, mostly ini yang kita hitung dalam theory of constraints, itu ada throughput, the rate of at which an organization generates money through sales, inventory, the money the organization spends in turning materials into throughput. Throughput di sini maksudnya adalah prosesnya gitu ya, proses yang kita gunakan, time yang kita gunakan, rata-ratanya itu berapa untuk menghasilkan uang gitu loh, melalui proses penjualan. Kemudian operating expenses.
Nah, ini caranya. Caranya tadi sebenarnya sudah dijelaskan di basic concept. Identify an organization constraint. Jadi limitnya apa saja? Tadi kan contohnya ada resource ininya, terus constraint-nya berapa saja. Kemudian exploit the binding constraints. Maksudnya binding constraints itu adalah yang ini. Ini binding constraints-nya. Gitu ya. Kemudian subordinate everything else to the decisions made in step 2. Subordinate maksudnya kita buat seperti ini. Kemudian kita tingkatkan binding constraints-nya. Seiringnya waktu kita bisa meningkatkan, mana tahu kita ada resources yang lain yang bisa kita manfaatkan, atau ada tambahan demand dari demand yang lain, dari jenis customer yang lain gitu ya. Nah, itu bisa kita tingkatkan, kemudian repeat the process as a new constraint emerge to limit output. Gitu. Dan itu diulang lagi step-nya, seperti itu. Nah, that's all untuk yang chapter 21. Intinya adalah kita bagaimana caranya kita memanage inventory untuk menghasilkan inventory cost yang seminimal mungkin. Melalui 3 metode, yaitu Economic Order Quantity, GIT, and the Theory of Constraints. Oke, any questions?